Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa, hari ini kita sudah berada di pekan ke-8 kompetisi Liga. Dan di pekan-pekan ini, biasanya banyak tim yang mulai kehilangan konsentrasi karena jadwal pertandingan yang padat setiap hari. Udah gitu, biasanya manajer lawan di pekan-pekan ini sudah mulai memperkuat timnya. Dan tentu itu akan membuat persaingan memperebutkan gelar juara semakin sulit ke depannya. Nah, untuk itu kita dituntut agar bisa membuat tim selalu dalam performa terbaik setiap harinya. Dengan begitu, tim kita bisa terus bersaing memperebutkan gelar juara. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, gimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap teman-teman bisa selalu mendapatkan hasil yang bagus dan semoga saja teman-teman juara. Oke guys, jadi hari ini untuk sementara tim saya masih duduk di puncak klasemen Liga level 80. Dan beberapa menit lagi tim saya akan menghadapi salah satu rival yang cukup berat di Liga, yaitu Bakwan. Kita sebut aja Bakwan. Ya, mereka saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan meraih 16 poin. Terpaut 5 poin dengan tim saya yang berada di posisi 1 klasemen dengan raihan 21 poin. Jadi pertandingan hari ini menurut saya cukup krusial, mengingat Bakwan memiliki ambisi yang cukup besar untuk bisa mengalahkan kita. Jika mereka berhasil, otomatis persaingan untuk memperebutkan gelar juara Liga kembali terbuka. Tapi di sisi lain, pertandingan ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk tim saya guys. Karena jika kita berhasil mengalahkan mereka di pertemuan pertama, otomatis selisih poin antara kita dan tim lawan semakin menjauh. Dan ini akan membuat kans kita mempertahankan gelar juara untuk yang kelima kalinya secara beruntun semakin besar guys. Untuk itu, hari ini saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dan saya baru saja melatih pemain secara tim untuk mendapatkan bonus latihan maksimal 40%. Dan saya juga sudah memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan bugar, serta moral pemain inti juga sudah mantap. Jadi itu adalah persiapan yang sangat penting yang harus kita lakukan sebelum pertandingan berlangsung. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara melatih pemain agar tidak mudah lelah, kamu bisa cek videonya di channel saya. Di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke guys, jadi persiapan kita sudah sangat bagus. Semoga saja dengan persiapan ini kita mampu mengalahkan Bakwan FC di pertemuan pertama. Oh iya, jadi 2 hari ini saya masih menggunakan formasi 4-5-1 Borussia Dortmund. Ya, dimana formasi itu menurut saya cukup bagus antara menyerang dan juga bertahan. Sedangkan lawan menerapkan formasi 4-1-1-3-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-2-3-1. Bedanya mereka menempatkan para gelandangnya dalam satu garis lurus ke depan yang membuat formasi itu menjadi lebih banyak celah di area tengah lapangan. Sedangkan jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu kedua kesebelasan memang terlihat cukup berimbang. Karena saya mencadangkan beberapa pemain andalan saya di pertandingan kali ini guys. Jadi rencananya saya akan menurunkan pemain andalan saya di babak kedua ketika tim saya kesulitan mencetak gol ke gawang mereka. Nah, alasan saya mencadangkan kedua pemain andalan saya yaitu agar mereka tidak terlalu kelelahan setelah pertandingan. Dengan begitu kita bisa sedikit menghemat booster kondisi yang kita miliki. Karena nanti sore masih akan ada pertandingan yang tidak kalah penting di leg kedua babak 16 besar menghadapi 6 tim asal Thailand di kompetisi Cup musim ini. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Bakwan versus Borussia Dortmund di pekan ke-8 kompetisi Liga musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Ya, jika kita perhatikan di sini, Bakwan memiliki kualitas mutu di angka 83,3% berbanding 80,1% milik Borussia Dortmund. Dan dari susunan kedua kesebelasan kita lihat bahwa Bakwan lebih banyak menempatkan pemain-pemain berkualitas bintang 5, sedangkan di sini Dortmund menempatkan lebih banyak pemain bintang 3 di posisi depan.
ada Romelu Lukaku, kemudian Korea juga pemain yang saya datangkan dari Akademi Remaja, dan mereka untuk saat ini masih belum bisa memberikan dampak yang bagus kepada tim. Jadi saya coba mempercayakan mereka bermain sejak menit awal di pertandingan kali ini, pemirsa. Oke, dan pertandingan pun sudah berlangsung. Kali ini kita lihat serangan pertama dilakukan oleh Dortmund, tapi sayang sekali masih bisa digagalkan oleh pemain dari Bakwan. Bakwan, anjir. Tapi sebelum itu kita mau ngopi terlebih dahulu, guys, karena ngopi itu penting biar nggak ngantuk. Mantap. Serangan kali ini kembali dilakukan oleh Dortmund. Bagus sekali, nyaris saja kita lihat Korea. Sepakan jarak dekatnya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Bakwan. Penjaga gawang Bakwan. Gorengan kampret. Oke, namanya Bakwe. Maksudnya apa itu? Nggak tahu lah. Pokoknya ya sebut aja seperti itu. Dortmund kembali membangun serangan. Dan Sule, Amos jauh ke depan, maksudnya yang dituju masih bisa digagalkan. Cukup sulit kita menembus lini pertahanan dari Bakwan ini, pemirsa. Kerjasama apik yang dilakukan pemain Dortmund masih belum membuahkan hasil di babak pertama. Skor masih 0-0. Kita lihat mereka berusaha untuk bermain lebar, untuk mencoba menguasai lebar lapangan. Kali ini Bakwan mencoba membangun serangan, masih bisa direbut oleh Wolf. Serigala dari sisi sebelah kanan lini pertahanan dari Borussia Dortmund. Menit 17. Kali ini Dortmund kembali membangun serangan. Wolf umpan jauh ke depan, maksudnya dituju ada Reina, lebar. Bagus sekali. Tanduk saja, tidak cukup baik tandukan dari Romelu Lukaku. Bola masih bisa dibuang jauh oleh pemain dari Bak. Di menit ke-20 masih belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Kali ini Dortmund kembali membangun serangan. Ada Reina di sana. Bagi dua pemain masih bisa direbut, menghasilkan serangan balik cepat. Bagus sekali kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh pemain Bakwan. Kali ini kita lihat bagus umpan yang sangat baik, umpan terobosan bagus sekali. Oh, Emo Mali terjebak offside, pemirsa. Penempatan posisi yang cukup baik dari bek tengah Borussia Dortmund, yaitu Niklas Sule. Nyaris saja tadi Dortmund kebobolan di babak pertama, dan ini adalah taktik yang saya terapkan, di mana saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, dan untuk gaya umpan kita ubah di awal babak pertama ini dengan fokus umpannya juga. Jika awalnya kita menerapkan gaya umpan perpaduan, kali ini kita akan coba untuk menyerang dari bawah kedua sayap dengan gaya umpan panjang, pemirsa. Untuk bonus latihan seperti biasa, di sini saya memberikan bonus latihan menyerang untuk Dortmund sedari menit-menit awal. Kali ini serangan demi serangan dilakukan oleh Dortmund, tapi sayang sekali lagi-lagi lini pertahanan Bak masih bisa menghentikan serangan yang tidak cukup efektif dari pemain-pemain Borussia Dortmund. Di awal babak pertama masih belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Dortmund meskipun terlihat mendominasi serangan, tapi masih belum bisa untuk menghancurkan kokohnya lini pertahanan dari Bak ini, pemirsa. Kali ini serangan balik kembali berbahaya, lolos dari jebakan offside. Oh tidak, ternyata lagi-lagi Emo Mali terjebak offside. Penempatan posisi yang sangat-sangat baik dari Sule, pemirsa. Menit 34, Dortmund sangat-sangat kesulitan untuk bisa menghancurkan kokohnya lini pertahanan dari Bak. Masih belum ada gol yang tercipta. Performa pemain dari Bak cukup baik, dan sebenarnya peningkatan performa dari pemain-pemain Dortmund juga cukup bagus, tapi sayang sekali kita lihat pemain depan dari Dortmund bermain tidak maksimal. Romelu Lukaku dan juga Korea, kedua pemain ini menjadi tidak cukup untuk mendapatkan aliran-aliran bola, ataupun dia tidak bisa menciptakan peluang dari situasi yang cukup sulit, pemirsa. Jadi terpaksa kita harus memasukkan Reus dan juga Brand di babak kedua ini, pemirsa. Kita harap dengan memasukkan kedua pemain ini, mereka bisa memberikan dampak yang bagus untuk tim kita, dan kita bisa membobol kokohnya lini pertahanan dari Bucks ini. Dan kali ini kita akan coba menerapkan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle normal, dan kita akan coba bertahan terlebih dahulu, pemirsa. Kemudian untuk fokus umpan masih dari babak kedua sayap. Taktik ini bisa berubah sewaktu-waktu. Kita lihat serangan dilakukan oleh Bucks dari area tengah. Emo Mali masih bisa direbut oleh Hamas. Hamas berhasil menghentikan serangan yang dilakukan oleh Bucks di area tengah pertahanan dari Borussia Dortmund. Kali ini Bucks kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Umpan ke tengah, ada Pedro di sana.
Umpan yang sangat baik Ruiz. Oh, sayang sekali Wolf melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap pemain Bakwan. Bakwan. Kali ini tendang langsung. Wow, bagus sekali. Sardinero melakukan tembakan yang cukup keras, tapi sayang sekali tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Borussia Dortmund, yaitu Kobel. Kali ini Dortmund membangun serangan. Ada Reina di sana ke belakang. Brand cukup tenang melebar ke sisi sebelah kiri. Bagus sekali, tendang langsung dan gol. Marco Reus berhasil mencetak gol untuk membobol lini pertahanan dari Bucks dan membawa Dortmund unggul 1-0 atas tuan rumah pemirsa. Kali ini Reina. Oh, pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Widunov. Tendangan bebas diberikan. Kali ini Reina tendang langsung. Tidak cukup keras. Tendangan yang dilakukan oleh Reina masih bisa diselamatkan dengan baik, dan sayang sekali di sini saya tidak menempatkan penendang, dan kita akan coba tempatkan Reus jadi penendang bebas, kemudian Brand menjadi penendang sudut pemirsa. Kita harap dengan perubahan ini kita akan bisa kembali mencetak gol ke gawang Bucks di babak kedua ini pemirsa. Bagus sekali peningkatan performa dari pemain-pemain Borussia Dortmund di babak kedua ini. Kali ini Bakwan kembali membangun serangan, masih bisa direbut oleh Reina. Reina menekel pada waktu yang tepat. Adiyemi bermain cukup bagus dengan nilai 8, dan kita akan coba untuk menyerang kali ini dengan fokus umpan perpaduan. Gaya umpan kita akan kembali menerapkan gaya umpan perpaduan juga, dan kita harus menghindari resiko pemain kelelahan dengan menurunkan gaya tekanan pemirsa menjadi rendah. Kali ini Dortmund kembali membangun serangan, umpan terobosan yang sangat baik. Reus. Sayang sekali tidak ada gol berkat Djordjevic yang melakukan penyelamatan yang sangat-sangat gemilang. Tendangan keras yang dilakukan dari jarak dekat oleh Marco Reus masih bisa ditangkap dengan sangat mudah. Si kulit bundar berhasil diamankan. Kali ini Scholter masuk, berbahaya. Ada Emre Can bagus sekali. Gol! Dortmund kembali mencetak gol untuk membawa keunggulan menjadi 2-0 atas Bakwan. Scholter masuk menggantikan Wolf di menit 81. Kali ini serangan kembali dilakukan di Dortmund. Umpan jauh ke depan maksudnya yang dituju. Bagus sekali, masih bisa digagalkan oleh pemain dari Bucks pemirsa. Menit 81, peningkatan performa semua pemain Dortmund terlihat di sini. Sangat baik kerjasama yang dilakukan oleh Dortmund pemirsa. Adiyemi umpan ke tengah, ada Reina di sana. Bagus sekali lewat penjagaan, umpan crossing, bagus sekali, tanduk saja dan gol. Malen berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa, sangat sensasional. Tandukannya meluncur deras tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Bucks pemirsa. Skor 3-0, menit 89. Kita lihat sebenarnya kita memasukkan dua pemain penting di babak kedua, kita berhasil menerobos. Wow, nyaris saja kita lihat. Oke, Emomali lagi-lagi terjebak offside, penempatan posisi yang tidak cukup baik dari striker Bucks ini pemirsa. Masuknya Reus dan juga Brand membawa dampak yang cukup bagus untuk Borussia Dortmund, di mana Dortmund berhasil mengemas 3 gol di babak kedua pemirsa, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Dortmund berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-0. Oke, kita lihat di sini untuk penguasaan bola sendiri Dortmund sangat dominan ya. 60 berbanding 40%, dan kita lihat Reus sesuai dugaan memasukkannya adalah pilihan yang tepat. Dia berhasil mengawas gol di pertandingan kali ini. Dan sayang sekali manajer dari Bakwan tidak hadir di sisi lapangan. Mungkin dia lagi goreng bakwan. ya namanya oke lah. Ya, pokoknya itulah. BFB Borussia Dortmund berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 3-0, dan ini memperlebar jarak antara posisi 2 klasemen dan posisi 1, dan tentu persaingannya menjadi cukup tenang untuk Dortmund. Dan kita lihat penguasaan 60 berbanding 40%, dan Dortmund juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 12 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Sedangkan Bucks melakukan 4 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Jadi untuk efisiensi tembakan sendiri Dortmund lebih unggul 60%. Sedangkan dari zona serangan sendiri, kita lihat di sini Bucks melakukan serangan dari area tengah sebanyak 40%, sedangkan Dortmund melakukan lebih banyak serangan dari area tengah dan juga dari sisi sebelah kiri, masing-masing di angka 39 untuk area tengah, 38 di sisi sebelah kiri. Dan untuk
kartu kuning dari kedua kesebelasan cukup aman, tidak ada kartu kuning yang diberikan. Dan untuk umpan sempurna kita lihat Dortmund sedikit lebih dominan 75 berbanding 73. Dan dari total tackle, Bucks lebih banyak melakukan tackle, 22 tackle dan 18 pelanggaran, sedangkan Dortmund melakukan 17 tackle dan 10 pelanggaran. Tidak ada kartu kuning dari kedua kesebelasan. Dan untuk tendangan sudut 5 banding 6, tendangan bebas 1 banding 1, penyelamatan 2 banding 2. Jadi pertandingan ini cukup menarik. Sayang sekali manajer dari Bucks memang tidak hadir di sisi lapangan. Andai saja manajer dari Bucks hadir di sisi lapangan, kemungkinan besar pertandingan ini akan semakin sulit pemirsa. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Adeyemi, bermain di posisi gelandang kiri. Dia bermain sangat luar biasa yang menentukan pertandingan ini, meskipun kita memasukkan Reus dan juga dua pemain lainnya, tapi dia memberikan dampak yang luar biasa untuk tim kita di pertandingan kali ini, dimana pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting untuk menentukan gelar juara di awal musim ini pemirsa. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya, yaitu Coach Linstar, Jagger Pantura, Yunderclass Hero 89, Knot 4, dan Mr. Rai. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan Bakwan dengan skor 3-0. Oke, dan dengan kemenangan ini tim saya otomatis berhasil memperlebar jarak antara posisi 1 dan posisi 2 klasemen, dan ini membuat kans kita mempertahankan gelar juara untuk yang kelima kalinya kembali terbuka pemirsa. Ya, semoga saja kita berhasil bermain bagus di sepanjang musim ini, dan jangan sampai kita tergelincir seperti Dortmund di dunia nyata, ya, dimana mereka sedikit lagi meraih gelar juara tapi harus tergelincir di pertandingan terakhir. Jelas itu akan sangat menyakitkan, dan kita masih punya harapan untuk bisa meraih gelar juara andaikan saja kita tidak tergelincir di sisa musim ini. Dan kita lihat selisih poinnya menjadi melebar cukup jauh. Kali ini selisihnya menjadi 8 poin, di mana Bakwan mendapatkan 16 poin, sedangkan BFB Dortmund sudah meraih 24 poin. Tapi jika Marin FC berhasil memenangkan pertandingan kali ini, selisih poinnya dengan tim saya kembali mendekat, tapi masih sedikit aman pemirsa. Jadi lumayan, pertandingan ini memang cukup menentukan, dan ini membuat saya sedikit tenang untuk bermain di Liga di pertandingan selanjutnya, dan kita bisa fokus ke pertandingan lain seperti Cup dan juga Liga Champion. Ya, mudah-mudahan kita berhasil mempertahankan gelar juara yang musim lalu kita dapatkan pemirsa. Oke, dan saya harap teman-teman juga bisa meraih hasil bagus musim ini, dan semoga saja teman-teman bisa juara. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11, dan terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.